Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Nurul Mustafa. Pada video ini, saya akan membahas tentang Object Oriented Programming atau biasa disebut dengan OOP pada sebuah proyek yang telah saya buat berupa struk pembayaran angkutan umum Jakarta Lingkar Kota atau biasa disebut dengan Jaklingko. Untuk codingannya sebagai berikut. Baik, sebelum masuk ke pembahasan pemrogramannya, di sini kita membuat algoritmanya agar lebih terstruktur. Nah, pertama-tama ada sebuah inputan status yang diperlukan untuk menentukan tarif yang akan dikenakan kepada penumpang tersebut. Nah, untuk pelajar akan dikenakan tarif sebesar Rp3.000 dan untuk dewasa akan dikenakan tarif sebesar Rp4.000. Selanjutnya, ada sebuah inputan data dan ada juga looping di dalamnya. Data tersebut berisikan nama penumpang dan saldo kartu penumpang. Nah, jika saldonya kurang dari 5.000, maka tidak akan memenuhi untuk transaksi. Otomatis akan terjadi sebuah looping sampai saldonya itu memiliki jumlah lebih dari Rp5.000. Ataupun kita bisa saja mengganti saldo itu dengan sejumlah uang cash. Nah, dan selanjutnya ada sebuah perhitungan untuk ditampilkan dalam struknya, yaitu sisa atau kembalian dari saldo atau uang yang kita gunakan. Nah, di output struknya ini akan mengeluarkan atau menampilkan nama penumpang dan saldo atau uang penumpang di awal, dan juga akan menampilkan sebuah tarif agar penumpang tersebut tahu berapa tarif yang digunakan. Lalu tak lupa juga menampilkan kembaliannya atau sisa dari saldo kartu penumpang tersebut. Nah, baik, untuk penjelasan programnya di sini saya akan menjelaskan. Yang pasti saat membuat program tidak lupa kita membuat library-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya mendeklarasikan status sebagai string dan membuat function statp atau ya kepanjangannya status penumpang. Nah, di sini saya mengeluarkan output untuk menanyakan status penumpang apakah dia seorang pelajar atau dewasa. Karena hal itu dibutuhkan untuk menentukan kondisi apakah penumpang akan dikenakan tarif 3.000 atau 4.000. Nah, dari string status itu akan direturnkan agar bisa diproses kembali di dalam function main. Nah, selanjutnya barulah saya membuat OOP-nya berupa kelas yang bernama tarif. Di dalam OOP ini saya membuat kelasnya secara public agar bisa diakses dengan mudah, serta atributnya yang terdiri dari 2 buah integer, 1 string, dan 2 metode. 2 metodenya itu terdapat metode dengan parameter dan metode tanpa parameter, dan keduanya adalah sebuah function yang berada di luar kelas. Nah, untuk metode function yang pertama yang bernama input, nah ini akan bertujuan untuk memasukkan data-data dari penumpang berupa nama ataupun saldo kartu. Jika saldo kartunya kurang dari Rp5.000, maka di sini akan terjadi sebuah looping dan terdapat sebuah cout untuk memerintahkan mengisi saldo, ataupun kita juga dapat membayarnya menggunakan uang cash. Nah, loopingan itu akan terus terjadi jika saldo atau uang kurang dari Rp5.000 karena tidak akan mencukupi untuk melakukan transaksi. Nah, lagi-lagi di sini kita harus mereturnkan karena di sini terdapat sebuah input yang nantinya akan dikelola pada function berikutnya. Ya, ada function output dengan parameter integer bayar. Di sini terdapat banyak cout atau output untuk menampilkan dari struk tersebut. Nah, di sini kita akan menampilkan nama penumpang, saldo atau uang, dan jumlah transaksi yang kita di sini datanya tulis sebagai bayar, dan saldo akhir atau kembalian. Nah, untuk cout dari saldo akhir atau kembalian ini
kita menggunakan perhitungan saldo dikurangi bayar, karena kembalian ini adalah hasil dari saldo yang dikurangi jumlah transaksi. Nah, baik, untuk berikutnya ada function integer main. Nah, di sini di paling atas ini kita bisa lihat bahwa ada cout untuk menampilkan daftar tarif angkutan umum Jaklingko. Nah, pelajar itu adalah hitungan untuk orang yang di bawah 18 tahun, sedangkan dewasa untuk yang di atas 17 tahun. Keduanya memiliki tarif yang berbeda. Kenapa saya menaruhnya letaknya di integer main dan di paling atas? Karena itu berfungsi agar ketika programnya dijalankan, maka daftar tarif ini akan langsung keluar pertama kali. Nah, meskipun begitu, ini bisa saja kita ubah jadi konstruktor kita taruh di dalam kelas tarifnya. Nah, jika digunakan sebagai konstruktor dapat dilihat sebagai seperti ini. Nah, di sini selanjutnya ada start p. Nah, maksudnya start p itu adalah kita memanggil dari function start p sebelumnya yang ada di atas agar muncul. Nah, di sini start p-nya itu berfungsi untuk if-nya ini. Dan if akan membaca nilai statusnya apakah seorang pelajar ataupun orang dewasa. Nah, di masing-masing kondisi tersebut terdapat perbedaan, yaitu ada tarif pelajar dan tarif dewasa sebagai objeknya. Kemudian akan memanggilkan data input dari function input sebagai pelajar dan function output sebagai dewasa. Keduanya memiliki perbedaan pada parameter outputnya. Pelajar di dalamnya terdapat parameter output sebesar 3000 dan untuk dewasa terdapat output 4000. Nah, nilai 3000 dan 4000-nya adalah sebuah nilai dari data bayar. Nah, nilai 3000 dan 4000-nya ini nanti akan dimasukkan kembali ke dalam function output untuk mengelola saldo akhir kembaliannya, ya. Jadi akan masuk ke sebelah sini. Nah, berikutnya ada dua cout yang sebenarnya hanya untuk menutup dari struknya tersebut. Nah, untuk akhirnya kita menutupnya dengan return 0 untuk mengakhiri program tersebut. Baik, berikutnya saya akan menampilkan video penggunaannya dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah sebagai pelajar dengan saldo yang mencukupi, dan kondisi kedua adalah dewasa tanpa saldo yang mencukupi. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya.